Video aku ya. Video. Cek, oke, baik. Ibu dan teman-teman izin untuk kegiatan kita pagi hari ini untuk dimulai, Nggih. Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita karunia sehingga kita dapat berkumpul kembali di kegiatan sekolah perempuan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dari saya izin perkenalkan diri Ibu dan izin saya mungkin nanti ada duduk, ada berdiri gitu. Perkenalkan saya Eva Taya Kornisa Alfiarta Utami. Kebetulan pada pagi hari ini kita gabung sama remaja putri seperti itu. Jadi nanti dari teman-teman remaja beberapa izin telat seperti itu. Jadi nanti mungkin di sela-sela kita materi ada remaja yang datang seperti itu. Sebelumnya mungkin kalau dari kemarin itu yang menyampaikan pemateri itu dosen, yang menyampaikan itu ada dari puskesmas, dari dinas. Hari ini kami tentunya saya izin Ibu untuk memberikan materi terkait cerdas memilih makanan bergizi seperti itu. Sebelum kita ke materi pertama, saya izin untuk membacakan di agenda kita pada pagi menjelang siang. Jadi nanti untuk materinya kita ada di kurang lebih 30 menit nih Bu. Nanti habis itu kita ada praktek memasak. Jadi nanti dari ibu-ibu akan kami bagi kelompoknya. Nanti untuk alat dan bahan sudah kami sediakan termasuk gas, kompor, blender dan lain sebagainya. Jadi nanti kita akan memasak. Kenapa hari ini kita memasak? Karena dari kemarin itu materinya sudah tentang stunting, tentang gizi, kan aneh kalau nggak ada prakteknya Ibu. Walaupun ibu-ibu udah pro di rumah, malah kami yang belajar kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bareng-bareng untuk praktek membuat siomay ikan lele seperti itu. Nanti untuk cara kerja dan juga alat bahannya sudah kami siapkan. Nanti ada teman-teman dari PPKO juga yang membantu untuk mekanisme nanti di luar seperti itu. Oke, sebelumnya mohon maaf Ibu, walaupun saya aslinya dari Jawa, cuma kalau untuk bahasa Kerama itu belum bisa, sedikit-sedikit, tapi tahu yang basic aja, sampun. Tapi untuk berbicara secara lancar bahasa Jawa kurang bisa, karena sebenarnya saya aslinya dari Banyumas. Banyumas kan terkenal ngapak ya. Jadi saya bisa sedikit-sedikit bahasa Jawa, tapi hari ini full pakai bahasa Indonesia, jadi dimaklumin Ibu. Oke, sebelum kita memulai sesi pembelajaran, nanti ada sesi pretest atau pengisian lembar jawab seperti biasa. Nanti silakan ibu-ibu sama teman-teman juga isi apa adanya aja. Kalau memang nggak tahu tidak apa-apa. Mungkin boleh silakan aja untuk dibagikan. Oh, kamu bawa pulpen nggak? Aku ambil. Sebentar ya. Kakak pulpen satu, pulpen. Itu nggak bawa kasihan. Oke, untuk waktu pengerjaannya ada 5 menit, bisa dimulai dari sekarang.
ada kertas HVS, boleh nggak dibuat undian 1 sampai 12? Buat itu aku takut nanti itunya rebutan gitu, jadi mereka nanti ambil undian. Misalkan satu sunlight, itu dua, ya tolong gitu, biar nggak rebutan. Iya, belum. Iya. Coba mau lihat apa? Sudah telah, nggak usah. Kelihatan nggak aku di situ? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Sudah, Faza minta tolong. Untuk waktunya masih ada 2 menit, Ibu. Oke, untuk pretestnya sudah Ibu? Oke, baik. Terima kasih. Mungkin saya izin untuk masuk ke sesi kita. Jadi untuk materi hari ini sebenarnya harusnya hari ini tuh kita ada 2 pertemuan Ibu. Jadi digabung. Harusnya hari ini cukup materi aja, tapi untuk menyingkat waktu, jadi kita gabung materi keempat dan kelima. Yang kelima nanti ada praktek pembuatan siomay ikan lele seperti itu. Untuk materi pertama itu ada mengenai cerdas memilih makanan bergizi. Sebelumnya kalau basic saya itu aslinya dari farmasi, dan tapi di farmasi juga kami itu banyak belajar mengenai kesehatan seperti itu. Jadi mungkin di farmasi kalau kata orang kan fokus ke obat-obatan, tidak kayak gitu. Kami tetap mempelajari terkait makanan, mempelajari terkait kesehatan yang benar tuh seperti apa kayak gitu. Jadi sebenarnya farmasi itu juga sama kayak teman-teman kesehatan yang lainnya seperti itu. Nah, sebenarnya cerdas memilih makanan bergizi itu apa sih? Tentunya kalau kita melihat dari kata memilih itu kan berarti mempertimbangkan nih, mana yang harus kita konsumsi dan mana yang nggak kita konsumsi seperti itu. Kalau mungkin next, oke. Kok langsung thank you Kak? Ini udah nggak sabar nih. Oke, jadi untuk apa sih memilih makanan bergizi itu kayak gitu. Kalau berdasarkan dari KBBI-nya secara formalnya itu adalah proses seleksi dan pengambilan keputusan terhadap jenis, jumlah dan kualitas makanan yang dikonsumsi dengan mempertimbangkan kandungan zat gizi makro maupun mikro sehingga dapat memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh secara optimal seperti itu. Kalau kemarin sudah dijelaskan tentang gizi itu seperti apa, terus makanan yang nggak sehat itu seperti apa, kayak gitu kan Bu. Jadi sekarang tinggal gimana sih strategi kita untuk memilih makanan bergizi, apalagi untuk perempuan kayak gitu. Kenapa? Kalau untuk remaja kan kadang saya juga masih, aduh pengen makan
yang seblak, yang pedes kayak gitu kan masih susah kadang ya mengontrol diri untuk makanan sehat tuh kayak gitu Bu. Apalagi kalau yang anak kos itu kalau nggak makan mie sebulan sekali tuh kayaknya nggak mungkin. Karena saya sendiri aja mencoba untuk mengurangi konsumsi mie itu susah, sangat susah kayak gitu. Apalagi kalau akhir bulan itu kayaknya nggak bisa kalau anak kos nggak makan mie tuh nggak bisa kayak gitu. Tapi sebenarnya makan mie tuh boleh atau enggak sih kayak gitu. Nanti akan dijawab di slide selanjutnya kayak gitu. Jadi untuk perempuan, untuk ibu-ibu kayak gitu. Sebenarnya memilih makanan bergizi itu penting atau enggak penting karena ibu itu kan yang menentukan lauk di rumah gitu. Walaupun kadang anaknya kan kalau kebanyakan sayur juga nggak mau kayak gitu ibu. Karena saya juga punya adik kalau makan sayur itu susah. Jadi mensiasatinya adalah dengan mencampurkan sayur itu dengan jajanan-jajanan yang contoh kita bikin nugget daun kelot kan daunnya tuh tersembunyi di nuggetnya kayak gitu. Jadi itu salah satu cara sebenarnya. Nah, mungkin next, nah ini makanan bergizi itu tidak sama dengan makan kenyang kayak gitu. Jadi ketika kadang kan kita tuh makan asal kenyang, iya enggak Bu? Oke, karena yang remaja juga kayak gitu, yang penting makan, makan, yang penting kenyang deh. Contoh yang mungkin masih banyak di masyarakat Indonesia dan masih banyak dikonsumsi remaja juga itu adalah konsumsi mie tapi menggunakan nasi. Sebenarnya itu boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa Bu? Oh iya betul, karbohidrat dan karbohidrat. Jadi sebenarnya boleh saja kita mengkonsumsi mie itu boleh, masih batas wajar seperti itu. Kalau dari saya itu konsumsi sebulan maksimal banget itu sekali, dan itu tanpa menggunakan nasi. Karena betul tadi Ibu, karena mie itu sudah termasuk karbohidrat. Kalau tambah nasi, karbonya double. Walaupun kadang kalau kita makan mie di Warmindo kayak gitu kan ada sawinya kan. Tapi itu sawinya cuma berapa lembar Bu, kayak gitu. Jadi mungkin kalau ibu-ibu atau teman-teman mau konsumsi mie, coba sekarang dirubah seperti itu. Konsumsi mie-nya tuh sayurnya setengah setengah mangkok kayak gitu. Terus tambahin protein hewani, contoh telur ataupun ayam kayak gitu. Cuma untuk di masyarakat kita kan sepertinya masih susah nih kalau kayak gitu. Cuma nggak apa-apa kalau kita dibiasakan dan dikenalkan seperti itu kayak gitu. Nah, sebenarnya makanan bergizi itu yang seperti apa udah dijelaskan kemarin dan pada saat strategi pemilihan makanan bergizi itu yang pertama kita ada mampu mengidentifikasi kandungan gizi dari makanan yang dikonsumsi. Jadi mungkin sekarang ibu-ibu dan teman-teman juga kalau mau mengkonsumsi sesuatu mulai difikirkan juga terkait kandungan gizinya. Contoh kayak gini, sebenarnya kalau saya makan seblak tuh sehat kalau banyak sayurnya. Tapi kebanyakan seblak sekarang tuh kebanyakan kerupuknya, iya nggak Bu? Kerupuk yang lembek yang direbus itu kan ibaratnya nggak ada kandungan gizinya. Ada pun itu sedikit dan kebanyakan kan remaja-remaja sukanya yang kayak gitu. Pedas-pedas juga kayak gitu. Jadi mulai sekarang itu harus dibiasakan untuk kita berpikir sebelum memakan kayak gitu karena nantinya itu sangat berpengaruh apalagi ketika ibu hamil, berpengaruh untuk janin dan juga perkembangan anak nantinya kayak gitu. Terus yang kedua adalah menyesuaikan asupan gizi dengan kebutuhan fisiologis. Terkadang kebutuhan gizi tiap anak balita dan juga remaja dan juga ibu tuh berbeda-beda. Seperti itu. Terus yang ketiga itu ada mengutamakan variasi dan juga keseimbangan antara zat gizi, bukan hanya berfokus pada satu jenis makanan. Contoh ketika kita makan misalkan diusahakan kan 4 sehat 5 sempurna atau gizi seimbang gitu. Jadi semisalkan di rumah cuma ada nasi sama sayur. Oh ya udah deh nasi sama sayur ya alhamdulillah. Tapi coba untuk ditambahkan sedikit protein kayak gitu. Kan tahu tempe juga termasuk protein gitu. Jadi dibiasakan juga di rumah buat teman-teman yang remaja kayak gitu untuk membiasakan dalam satu piring nasi itu ada karbohidrat, ada protein, ada sayur dan sesekali itu setiap harinya tuh minimal makan buah kayak gitu. Kadang memang kalau buah kita beli yang satu apa sih kayak semangka satu itu kan kadang kemahalan ya Bu. Tapi sekarang itu sudah ada penjual buah itu yang
udah dikemas gitu loh Bu, kecil-kecil. Kalau di depan kampus tuh kebetulan ada, dia tuh 3 ribuan, isinya tuh mangga, terus ada kadang tuh jambu. Jadi kadang kita mahasiswa untuk supaya sehari itu konsumsi buah, kita beli buah-buahan yang dikemas kecil-kecil kayak gitu. Mungkin Ibu juga bisa membiasakan anak-anaknya terutama yang masih kecil untuk biasa konsumsi buah seperti itu. Karena ketika masih kecil itu pertumbuhannya tuh bagus banget Bu. Maksudnya ketika kita support dengan gizi seimbang ditambah vitamin itu perkembangan otak anak juga akan baik seperti itu. Karena nanti kalau udah gede kayak saya, ini tuh ibaratnya udah tidak berkembang seperti itu. Masih cuma berkembangnya tuh tahapnya lebih lambat daripada anak-anak yang ya di bawah 17, di bawah 15 kayak gitu. Karena kalau anak-anak yang masih produktif, anak-anak yang masih balita itu tuh pertumbuhan otak, pertumbuhan tulang, pertumbuhan segalanya itu masih tek 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 kayak gitu. Apalagi anak yang biasanya baru sunat, terus yang baru menstruasi kayak gitu tuh pertumbuhannya biasanya masih cepat. Tapi untuk yang kayak saya dari menuju dewasa itu udah mulai melambat kayak gitu. Tapi tetap juga diimbangi dengan konsumsi makanan bergizi dan juga vitamin seperti itu. Nah, untuk yang terakhir itu ada memperhatikan aspek keamanan pangan, higienitas bebas bahan berbahaya, dan juga cara pengolahan yang tepat. Karena kita juga ketika makan apa-apa, pertama kita harus melihat halal atau tidak, kayak gitu kan Bu. Terus kita lihat pengolahan makanannya baik atau tidak. Sekarang kan kalau di belakang kemasan jajan itu kadang ada label-labelnya itu Bu. Itu boleh silahkan diperhatikan juga berapa garam yang terkandungnya kayak gitu. Jadi sebenarnya boleh aja kita mengkonsumsi jajan tuh nggak masalah, tapi asalkan dalam batas yang wajar kayak gitu. Kalau misalkan tipikal yang sering lapar kayak gitu. Kalau saya tipikalnya sering lapar Bu. Jadi saya mensiasati itu dengan itu, saya stok buah-buahan. Karena kalau nggak direm pakai buah-buahan itu nanti saya keterusan GoFood. Nah itu kan udah mahal, bikin kantong kering, nggak sehat lagi kayak gitu. Kadang dulu kebiasaan saya SMA itu sering banget konsumsi mie lidi yang pedes banget. Nah itu, jadi saya itu bisa sehari itu beli berapa bungkus kayak gitu. Nah sampai pada akhirnya saya masuk rumah sakit gara-gara iritasi lambung. Nah, itu jadi kayak, waduh, harus mulai dikurangi. Cuma untuk mengurangi kayak gitu kan, apalagi untuk remaja tuh kayaknya susah banget ya. Nah itu, tapi harus pelan-pelan kayak gitu. Tapi semakin semakin dewasa tuh semakin jadi remaja jompo gitu Bu. Kita juga yang kuliah tuh sering pegal-pegal kayak gitu kan. Jadi kayaknya memang harus sedikit dikurangi konsumsi micin-micinan. Tapi itu beneran sengaruh itu. Jadi ketika dulu saya pecinta micin, terus ketika sekarang saya ibaratnya saya tuh jarang mengonsumsi micin tuh beda banget Bu. Jadi sekarang kalau kebanyakan micin itu jadi pusing. Boleh silakan kalau nggak percaya ibu-ibu mengurangi konsumsi micin-micinan itu 5 bulan aja. Nanti ketika ibu mengkonsumsi lagi tuh micin-micinan atau jajanannya asin-asin itu nanti akan pusing karena itu pengaruh ke hormon kayak gitu. Nah, terus selanjutnya itu saya mau nanya, sebenarnya boleh nggak sih Bu konsumsi makanan di depan? Boleh. Kenapa Bu? Kenapa? Kenapa boleh? Ada mix satu lagi nggak? Nggak ada ya? Mix satu lagi. Kasih ke ibunya dong. Boleh nggak Bu? Boleh. Asalkan. Secara apa Bu? Oke, kalau ibu-ibu membatasi anaknya konsumsi seblak tuh sehari berapa kali atau sebulan berapa kali? Oh, nggak doyan pedas. Bagus. Berapa kali Bu? Oke. Kalau kalau seblak biasanya masih oke Bu. Kalau yang di tengah ini nih, kalau yang di tengah ini nih, sebenarnya itu racun tapi saya juga doyan. Jadi kalau di rumah konsumsi mie paling sering itu berapa kali dalam sebulan Bu? Seminggu sekali, 4 kali Bu.
Ya Allah, Ibu, dikurangin, Ibu. Ada nggak yang setiap hari, Bu? Ih, betul. Kalau darurat kayak gitu. Duh, ini kalau tiap hari darurat nanti ususnya tambah kritis. Itu kata orang-orang Jawa kayak gitu. Kalau makanan yang di sebelah sini, makanan manis, bersoda, boleh nggak, Bu? Boleh, berarti ini semuanya boleh semua ya? Oke, boleh. Mungkin ada yang suka banget sama manis, Bu? Atau suka manis nggak? Enggak. Pedas? Oh, lebih suka pedas anak-anak sekarang, Bu. Kalau ibu-ibu manis suka? Atau udah manis? Udah manis duluan. Oke. Jadi sebenarnya boleh nggak sih konsumsi? Boleh. Tentu saja jawabannya boleh. Tapi betul dalam kadar yang ya kalau bisa jarang kayak gitu. Kalau misalkan masih seminggu 4 kali, yuk jangan ya. Dikurangi lah seminggu 1 kali aja. Misalkan satu mie dibagi keluarganya ada 4 dibagi 4, Bu, supaya nggak terlalu banyak konsumsi minyak kayak gitu. Nah, itu Ibu, yang nggak boleh itu pakai nasi. Nah, itu emang masih susah kalau. Nah, itu Ibu, jadi dikurangin sekarang. Mungkin saya nggak tahu ya Bu, Ibu pernah lihat video di TikTok yang ibunya itu bawain bekal anaknya. Pagi-pagi nih anaknya nih masih SD tapi udah gemuk banget. Bekalin anaknya mie plus nasi, mie-nya 2 bungkus, nasi, terus tahu nggak Bu sarapannya apa? Mie juga, tahu nggak tambahannya apa lagi? Susu, susu yang susu kental manis itu Bu, sama roti tawar. Nggak tahu gimana coba Bu, tanggapan Ibu gimana? Over, iya betul. Itu terlalu kenyang. Kan kalau makan kan katanya nggak boleh sampai terlalu kenyang. Nah, waktu saya lihat komen-komennya itu, kan banyak banget tuh ibu-ibu yang ikut menasehati ya, kayak Mbak jangan kalau udah dibekalin mie, paginya jangan mie kayak gitu kan. Tapi ibunya nih ngeyel, katanya nggak apa-apa anak saya sehat kok gemuk kayak gitu katanya. Nah, kadang yang bikin susah memang kadang menasehati sesama perempuan kayak gitu. Karena saya juga berteman dengan perempuan, kalau menasehati sesama perempuan tuh rada harus pakai bahasa yang pelan-pelan kayak gitu karena sesama perempuan kan kita pakainya hati ya Bu. Iya enggak? Pakainya hati karena berdasarkan di jurnal-jurnal itu juga disebutkan kalau memang perempuan itu berpikir atas hatinya. Ada memang yang menggunakan logika, tapi sebagian perempuan itu pasti menggunakan hati. Beda sama laki-laki. Kalau laki-laki logikanya lebih jalan kayak gitu. Kita tidak menutup kemungkinan itu kayak gitu. Jadi ketika ada di situasi tersebut ya melihat ibu-ibu dengan pola memberikan makan anaknya seperti itu cukup prihatin kayak gitu. Tapi kata kata orang yang di TikTok itu udah didatengin sama dinas setempat untuk diberi pengertian. Semoga saya harap nggak ada lagi Bu ibu-ibu di sini kan ibu-ibu di sini sepertinya Masya Allah manis-manis baik-baik kayaknya enggak ya Bu ya. Kalau paginya sarapan nasi mie, siangnya nasi mie lagi, jangan ya Bu ya. Oke, mungkin boleh next Kak. Gak ada suaranya ya? Bisa nggak? Kamu kok nggak ada sinyal, Tos? Nah, iya nggak ada sinyal. Iya ya, kakaknya nih nggak ada sinyal. Sini kamu mau di depan nggak temenin kakak? Enggak. Nonton ini kan buat anak kecil. Ini jadi sebenarnya itu Bu video tentang kenapa kita nggak boleh makan pedas. Oke, nanti mungkin gimana Kak? Jadi nggak? Bukan Doraemon.
Ini tuh ceritanya di dalam mulut, Adek. Udah aku matiin bluetoothnya. Iya, nggak ada sinyal kakaknya ya. Hotspotku bisa nggak? Nah, ketika biasanya kalau saya ngajar ataupun pergi ke SD, saya lebih suka menggunakan animasi seperti ini, Bu. Karena biasanya anak-anak itu akan lebih memperhatikan kalau bentukan animasinya lucu. Karena kalau ngelihat saya kayaknya nggak lucu banget gitu. Jadi anak-anak tuh kadang males, Bu. Kayak gitu. Jadi kadang bisa. Siapa itu? Kenalin, nama Jakab Saisin. Jakab Saisin, Bang apa? Ya, Kak. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Iya, ya. Dari yang tadi aja. Well, everybody. Well, everybody. Siapa itu? Kenalin, nama Jakab Saisin. Jakab Saisin, Bang apa? Bukan dengan nasi cabai yang bikin sensasi panas, bro. Masa iya? Gak percaya. Oke deh, lihat ini. Gaki no jutsu. Ini lidah ya, Bu. Ini ceritanya otak. Waktunya ingus melucu. Gimana? Wah, siang berani uang sama ini gak ada yang berani. Iya. Memang harus dibuat. Iya. Wah, panas. Panas. Dari apa asik? Tidak. Berubah lagi, Mak. Untuk mengurangi rasa jadi tahu coba komen biar itu tahu jadi tahu. Oke, mungkin ada yang bisa jawab pertanyaannya? Susu, betul. Ada lagi? Air panas, Bu. Iya kan? Karena kalau kita konsumsi pedas terus biasanya minumnya air dingin tuh kadang malah tambah kebakar kayak gitu. Tapi ketika kita konsumsi air panas, mungkin karena panas tambah panas ya. Jadi habis itu kayak, oh udah mendingan kayak gitu. Oke, next slide Kak. Oke, sebenarnya kenapa sih kita tidak boleh makan pedas kayak gitu? Karena kalau kita lihat dari video yang tadi itu tuh sebenarnya video
proses terjadinya diare sebenarnya kayak gitu. Kenapa kita nggak boleh konsumsi makanan pedas? Karena konsumsi makanan pedas secara berlebihan itu bisa memicu iritasi lambung. Paling parah itu ketika kita sudah sampai di tahap iritasi tukak lambung. Jadi lambung itu kan bentuknya gini lah ya Bu, kayak gini. Jadi tuh kalau iritasi lambung tuh biasanya cuma lecet-lecet dikit. Tapi kalau udah tukak lambung itu bagian lambungnya tuh sampai bolong. Nah, yang seperti itu yang susah sekali untuk diobatin. Dan biasanya kalau sudah tukak lambung itu nanti obatnya jadi double. Karena kalau misalkan cuma pakai antacid atau pakai satu obat itu biasanya nanti dia akan menyembuhkan tapi akan buat luka baru gitu. Jadi ketika kita sudah sampai tukak lambung itu biasanya obatnya itu akan kombinasi dua obat. Satu untuk meredakan si dinding-dinding lambungnya, satunya lagi untuk di lambung kan ada cairannya. Nah itu, jadi kadang ketika sudah sakit tukak lambung ini susah sekali untuk disembuhkan seperti itu. Nah selanjutnya konsumsi makanan pedas itu juga ternyata bisa menurunkan nafsu makan. Aneh kan Bu? Padahal kita kalau makan pedas biasanya tambah nafsu, iya kan? Tapi memang di beberapa, di segelintir orang itu memang ada yang bukan alergi, jadi dia itu lebih sensitif terhadap pedas gitu, jadi malah gak nafsu kayak gitu. Nah selanjutnya kalau kita kebanyakan makanan pedas juga nanti akibatnya asupan gizinya hariannya itu akan menurun kayak gitu. Setelah itu juga beresiko memperburuk status gizi apalagi pada remaja dan ibu usia produktif yang butuh asupan optimal untuk mencegah anemia dan mendukung kesehatan seperti itu. Next, cara memilih gizi seimbang. Tentunya yang pertama caranya adalah kenali kebutuhan gizi sesuai fase hidup. Kalau untuk remaja itu lebih banyak butuh protein, zat besi, kalsium, zinc, vitamin D karena untuk pertumbuhan dan pencegahan anemia serta menjaga massa tulang seperti itu. Kalau untuk ibu usia produktif itu lebih disarankan perbanyak zat gizi, zat besi, asam folat itu kalau hamil, bukan asam sulfat Ibu. Kalau asam sulfat itu yang ada menggugurkan janin karena asam sulfat itu pH-nya itu asam banget. Jadi salah kalau ada yang ngomong ibu hamil itu butuhnya asam sulfat. Salah, langsung revisi Ibu. Yang benar asam folat kayak gitu. Karena ini nih biasanya kebalik. Butuhnya kok asam sulfat, yo maaf asam sulfat ki asam banget kena lambung yo nyeri kan. Nah, jadi yang kita butuhin adalah asam folat ketika hamil seperti itu. Perbanyak juga protein hewani dan juga omega 3 dan vitamin A untuk mendukung kehamilan. Terus yang kedua ada pilih makanan dengan nilai gizi yang tinggi, bukan sekedar mengenyangkan. Jadi ini hindari makanan yang tinggi karbohidrat, contohnya tadi mie instan campur nasi itu mulai dikurangi karena itu benar-benar tidak baik, tapi ya itu masih jadi kebiasaan masyarakat. Jadi nanti mungkin minta tolong juga ibu-ibu untuk mengingatkan satu sama lain kalau melihat ada makan mie pakai nasi, diingetin pelan-pelan untuk dikurangi kayak gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga ada perhatikan porsi dan keseimbangan. Kemarin juga sudah dijelaskan terkait menggunakan konsep isi piringku dari Kemenkes. Itu yang setengah piring itu harusnya isinya tuh sayur dan buah, seperempatnya protein, seperempatnya lagi karbohidrat. Jadi memang perbanyak konsumsi sayur dan juga buah. Tapi boleh juga kalau kita mau konsumsi setengah karbohidrat itu tapi dengan syarat sayurnya juga harus setengah porsi. Jadi imbang kayak gitu. Nah, mungkin next slide Kak. Oke, yang keempat itu ada modifikasi jajanan kekinian jadi lebih bergizi. Contoh, saya suka seblak nih, jadi saya modifikasi seblak buatan saya tuh biar lebih sehat. Gimana sih caranya? Hapus semua kerupuk-kerupuk itu, diganti dengan menggunakan sayur sawi, perbanyak proteinnya. Contoh, protein harian khususnya untuk remaja dan seusia saya itu memang banyak mengkonsumsi protein. Jadi mungkin sehari makan telur 3 atau mungkin teman-teman yang laki-laki yang suka nge-gym biasanya memang
lebih banyak konsumsi protein seperti itu karena memang membentuk massa otot lebih baik kayak gitu. Nah, contohnya tadi seperti yang akan kita buat hari ini, kita akan buat somai, Bu. Jadi kita ubah somai itu biar lebih bergizi lagi dengan ditambahin ikan lele di dalamnya. Jadi komponennya bukan cuma tepung terigu, tepung tapioka, tapi kita tambahin ada protein dari si lelenya tadi gitu. Terus hindari juga konsumsi saus-saus, mohon maaf banget, saus-saus bantalan itu, Ibu tahu? Gitu. Mungkin mulai dikurangi memang, tapi nggak bisa kalau kita langsung cut off nggak konsumsi saus kayak gitu. Nah, mungkin yang kelima itu ada cerdas membaca label pangan. Nah, itu nanti setiap mau makan atau mau minum minuman bersoda manis seperti itu boleh dilihat di belakang kemasannya, itu biasanya ada label gizinya. Kayak garamnya berapa, gulanya berapa. Kalau mungkin ibu-ibu itu sangat mengurangi konsumsi gula nih, karena kan sudah tua takutnya nanti diabetes. Karena memang di Indonesia itu penyakit paling banyak itu diabetes seperti itu. Kadang diabetes kan memang ada yang turunan gitu, ada yang memang ya karena pola hidup seperti itu. Jadi mumpung masih muda juga harus menjaga kesehatan. Dan lagi ada tren, bukan ini tren yang nggak baik untuk dicontoh. Jadi banyak banget sekarang anak-anak remaja itu yang cuci darah, Bu. Di rumah sakit itu pasti setiap harinya ada remaja yang cuci darah. Waktu itu saya juga mengalami, saya kaget. Di sebelah saya tuh ada anak lebih kecil dari saya, mungkin umuran 16 atau berapa gitu. Saya ini sebenarnya cuma sakit pusing, tapi saya ke rumah sakit gitu. Terus saya tanya, kakaknya tuh periksa apa, kayak gitu kan. Saya cuci darah. Duh, saya kaget, Bu. Kenapa? Karena di usia di bawah saya kok sudah cuci darah. Terus akhirnya saya sedikit wawancara ibu, saya nanya-nanya gitu, saya kepo kan. Terus katanya, iya Kak, saya sering konsumsi minuman-minuman kemasan. Ya, merek itulah yang ada warna-warnanya itu kan kadang memang manis banget ya Bu. Walaupun kadang di balik kemasannya tuh tulisannya misalkan gulanya tuh 200 gram. Tapi kadang kan kita nggak tahu di balik pabriknya tuh seperti apa kayak gitu. Jadi mungkin bisa mengurangi Ibu konsumsi minuman-minuman bersoda atau minuman-minuman di Indo April atau Indo apa gitu Ibu gitu, karena sekarang tuh tren nggak baiknya adalah banyak anak-anak remaja itu yang cuci darah. Padahal kalau mohon maaf sekali kalau kita ketahui kalau pasien cuci darah itu biasanya kalau bisa sembuh tapi hanya sepersekian orang, karena kebetulan di tempat saya juga banyak yang cuci darah dan itu mohon maaf sekali tidak bisa bertahan lebih dari 5 tahun seperti itu. Jadi mumpung kita sudah melek akan gizi dan sudah melek akan apa ya kesehatan, jadi mungkin ibu-ibu bisa mencegah itu dimulai dari keluarga sendiri terlebih dahulu kayak gitu. Nah mungkin Nah, ini ada next Kak. Kita cepat aja. Oke, karena ini kemarin saya sempat mereview beberapa jurnal. Ini banyak yang menyebutkan bahwa pengolahan ikan lele itu bagus untuk pencegahan stunting. Berarti biasanya kalau udah ada jurnal dan jurnal ini nguploadnya lumayan susah, Bu. Jadi pasti ini sudah terakreditasi itu ibaratnya. Sudah approve nih bener kayak gitu. Jadi banyak jurnal yang menyebutkan bahwa ikan lele ini bagus untuk stunting. Next. Oke, kalau izin saya menjelaskan terkait data, ini data dari jurnal di Cihareng tahun 2024. Cihareng itu wilayah Cianjur, Jawa Barat. Itu tuh menyebutkan bahwa hasil T-testnya itu 0,003. Hasil T-test ini berdasarkan data statistik lah. Kalau hasilnya itu kurang dari 0,05, itu berarti disimpulkan bahwa terdapat pengaruh konsumsi ikan lele terhadap peningkatan berat badan balita yang stunting di wilayah kerja Puskesmas Cihareng Cianjur tadi. Berarti kalau berdasarkan jurnal itu memang ikan lele itu bagus. Next. Nah, ini ada nutrisi ikan lele, di sini ada protein, vitamin B12, mineral, asam lemak, tak jenuh, omega 3 dan juga omega 6. Ada di omega 3 dan omega 6 itu banyak di ikan salmon nih. Tapi karena harganya yang lumayan mahal dan walaupun ada yang murah itu kayaknya nggak apa ya,
udah nggak fresh gitu Bu. Jadi malah nanti banyak sesuatunya kayak gitu. Next. Nah, nih, ya betul, sapi. Jadi ikan lele versus sapi ini siapa yang paling bagus? Next. Iya, betul lele. Jadi yang paling bagus menurut BKKBN itu ikan lele memiliki kandungan gizi yang lebih baik dibandingkan daging sapi, terutama kehadiran omega 3 dan proteinnya. Sehingga lebih kami menyarankan untuk lebih banyak konsumsi ikan lele Ibu, karena sapi juga kan mahal ya. Kita cari aja yang budgetnya sama kayak anak-anak kuliah gitu. Jadi ikan lele aja, karena anak kuliah ini juga sering konsumsi pecel lele Bu. Oke, next. Oke, jadi ini ada how to make siomay ikan lele. Jadi nanti kita akan buat untuk next, untuk bahannya itu maaf itu harusnya ikan lele, ada labu siam, ada tepung tapioka, bawang, daun bawang, telur, garam, kaldu ayam, merica, gula dan lain sebagainya. Next. Nah, nanti untuk cara kerjanya nanti akan dibantu juga sama teman-teman Bu. Next. Next. Oke, selesai. Oke, materi hari ini mungkin cukup. Mungkin minta tolong Faza untuk Post test mana? Oke, jadi sebelum kita ke pembuatan siomay ikan lelenya, nanti kita ada post test terlebih dahulu. Oke. Jadi nanti sambil post test, sambil izin saya bacakan ini ya Bu, kelompoknya seperti itu. Nanti yang remaja kita bikin bareng-bareng, tenang aja. Kasian ya remaja sendirian. Kenapa? Apa? Itu. Ya makanya Faza di mana sih? Faza di mana? Weh, Faza. Postes. Oh, udah. Kok sini aja? Aku mau nanya, buat pembagian kelompoknya itu udah fix segitu kan? Apa? Gimana? Nih,
Pratika. Oke, itu kelompok 1 Ibu. Oke, untuk kelompok 2 ada Sri Dewi. Oke, kelompok selanjutnya ada Bu Nika. Oke, terus ada Ibu Santi.